Dalam debat, Anies Baswedan bilang saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Menanggapi pernyataan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan Anies menjadi gubernur DKI adalah contoh berjalannya demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Saat ditanya oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengenai masalah pembangunan IKN, Anies Baswedan memberikan tanggapannya yang menyatakan agar jika ada masalah di Jakarta, maka jangan ditinggalkan, tetapi harus diselesaikan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Dan kita lanjutkan perbincangan kembali bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Mas Adi, tadi kami hadirkan bagaimana saling serang begitu ya calon presiden dalam debat perdana kemarin. Salah satunya ini mengenai proses demokrasi yang dianggap ini sudah tidak ada lagi begitu ya. Masyarakat kurang percaya terhadap demokrasi. Tapi ditanggapi oleh Pak Prabowo dengan menangnya
atau Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu yang didukung oleh oposisi. Nah ini bagaimana nih Mas? Ya inilah pentingnya debat, harus mempersiapkan bagaimana substansi dan kepiawaian dalam mengolah bahasa dan tata kata. Kan Anies dari dulu memang selalu mengkritik bagaimana performa demokrasi di Indonesia kita yang dinilai turun. Yang dibicarakan Anies itu adalah potret dan proses demokrasi secara umum. Misalnya soal kebebasan berekspresi, ada kelompok-kelompok aktivis mahasiswa dan kelompok muda yang dinilai memberikan statement-statement kritis tapi diperlakukan kurang baik misalnya. Itu kan yang selalu diulang oleh Anies. Tapi bagi Prabowo Subianto, Anies itu jangan mengeneralisasi persoalan-persoalan tentang demokrasi. Karena Anies bisa sampai hari ini termasuk jadi gubernur di DKI Jakarta adalah melalui proses-proses demokrasi yang cukup terbuka. Dan bahkan kalau Jokowi katanya dianggap diktator, Anies nggak mungkin jadi gubernur di Jakarta. Ini kan sebenarnya bagian dari silat lidah, ini bagian dari perang terbuka antara Anies dan Prabowo Subianto. Tapi satu hal poinnya, ini kan mengkonfirmasi bahwa Anies itu adalah kubu perubahan yang selama ini mengkritik bagaimana indeks demokrasi kita di Indonesia itu tidak baik-baik saja, tapi dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat, terutama kelompok-kelompok aktivis yang seringkali mendapatkan gangguan. Tapi bagi Prabowo Subianto jangan pernah menjernalisasi persoalan demokrasi. Karena kalau bicara tentang demokrasi tentu cakupannya banyak. Misalnya tentang kompetisi yang sehat, kemudian siapapun di negara ini itu boleh menjadi pemimpin publik, termasuk Anies yang jadi gubernur dan mungkin bisa jadi calon presiden di Republik ini. Kan ini yang sepertinya adalah yang menurut saya bagaimana kematangan dari dua calon ini kemudian dipertontonkan kepada publik. Bagi saya sama-sama rasional, karena Anies tentu saja tidak bisa mengeneralisasi tentang demokrasi kita yang nggak baik. Tapi dalam konteks penyampaian aspirasi mungkin iya. Tapi dalam konteks demokrasi elektoral siapapun boleh maju, termasuk Anies yang tidak punya partai, tapi saat ini bisa maju, diusung oleh partai politik. Saya kira itu adalah fakta politik yang juga tidak bisa dibantah oleh Anies Baswedan. Makanya yang diperdebatkan semalam itu adalah bagaimana antara kubu Anies dan kubu Prabowo ini saling perang-perangan secara terbuka, Kak. Membangun argumen, membangun narasi yang menurut mereka ya cukup rasional dan dua-duanya benar bagi saya. Menarik ya bagaimana gagasan ini disampaikan dalam debat perdana kemarin. Tidak hanya soal demokrasi Mas Adi, ada juga yang menjadi sorotan dan menarik untuk kita bahas ini terkait dengan IKN. Ada Pak Anies dan juga Pak Ganjar yang juga saling menjawab begitu ya. Nah ini bagaimana tanggapan Anda melihat bagaimana jawaban Pak Anies terkait dengan IKN? Ya, dari dulu Pak Anies itu tidak pernah tegas bicara tentang IKN, apakah lanjut ataupun tidak. Pasti ujung-ujungnya itu adalah Anies mengkritik tentang pembangunan IKN yang dianggap ugal-ugalan. Dana yang cukup besar, dana yang cukup berlimpah. Kenapa tidak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang jauh lebih konkret, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kemiskinan, tentang infrastruktur gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika ditanya apakah Anies akan lanjut IKN atau tidak hitam putih. Padahal di tagline salah satu partai pengusung mereka, PKS khususnya, mereka mengatakan kalau Anies menang, kalau PKS menang, ibu kota tetaplah di Jakarta, tapi bukan di Kalimantan. Bagi saya, Anies sebenarnya tidak perlu lagi menyembunyikan soal IKN. Bilang aja itu tidak tepat, bilang saja itu proyek ugal-ugalan. Kalau Anies jadi presiden tidak akan dilanjutkan. Ini yang saya kira bagi saya ada dua hal yang harus dilihat. Pertama, sepertinya Anies tidak menyampaikan ini secara terbuka karena hati-hati betul, takut dianggap melukai teman-teman di Kalimantan dan takut tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup luar biasa karena dianggap menghambat dan bahkan menolak pembangunan IKN di situ. Tapi pada saat yang bersamaan dengan cara menolak IKN inilah sebenarnya Anies akan mengakumulasi dari kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang selama ini kecewa dengan Jokowi, salah satu kebijakannya yang kemudian memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan sana, Mbak. Jadi ini saya kira memang kalau bicara tentang IKN, sampai kapanpun Anies itu tidak akan tegas, tidak akan hitam dan putih, karena untuk menyelamatkan elektoralnya, terutama di basis-basisnya di Kalimantan sana. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, para pendukung yang lain, ya Anies ini sebenarnya menolak betul soal IKN yang dianggap tidak betul, proyek ambisius, dan dianggap tidak terlampau realistis karena membebani anggaran yang cukup luar biasa. Oke, debat perdana kemarin sudah berjalan, saling tukar gagasan, saling sanggah dan juga mempertanyakan begitu ya pandangan dan juga hal-hal yang akan diambil. Nah, Mas Adi ada juga gimmick-gimmick bagaimana mungkin yang paling banyak gimmick ini narasi yang muncul ya dari Pak Prabowo misalnya menyampaikan
sorry ya gitu ya. Ada juga come on Mas Ganjar. Nah ini apakah ini juga bagian dari serunya, pentingnya sebuah debat capres atau ini memang hanya bumbu-bumbu dalam debat capres menjelang pemilu nanti, Mas Adi? Bagi saya ini adalah satu perubahan yang cukup signifikan yang terjadi pada Prabowo Subianto. Dulu kalau kita melihat Prabowo dalam perdebatan 2014-2019, memang kelihatan sangat tegang dan kaku. Pilihan-pilihan katanya juga cukup sakit dan sangat tricky. Tapi dalam debat 2024 kali ini, Prabowo itu kan profiling politiknya totally different. Sangat humble dan sangat humanis dan seringkali misalnya mengeluarkan statement-statement yang informal. Kalau mau jujur sebenarnya perdebatan semalam itu adalah forum formal di mana diksi dan pilihan katanya juga formal. Prabowo misalnya ngomong aku ya, Mas Anies, Ganjar disebutkan dengan bahasa-bahasa keseharian yang sebenarnya bahasa informal sebagai satu penegas bahwa Prabowo itu sudah berubah, tidak seperti yang dulu. Komunikasi politiknya cair, humanis, humble, dan jauh lebih komunikatif dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Tapi ingat, kalaupun toh itu disebut sebagai sebuah gimmick, dianggap sebagai bahasa komunikasi politik yang berubah, tapi ada satu penegasan yang cukup luar biasa di Prabowo. Seringkali dimention dan berulang-ulang. Prabowo mengatakan, saya ini rela mati demi bangsa dan negara. Saya pertaruhkan nyawa saya itu untuk bangsa dan negara. Jadi sekalipun ada nuansa gimmicknya dari pernyataan-pernyataan Prabowo, tapi kalimat-kalimat penegas bahwa Prabowo itu akan menghibahkan seluruh kehidupan dan matinya untuk bangsa Indonesia, itu adalah satu konklusi betapa Prabowo itu cukup serius akan menangi bangsa Indonesia kalau terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Itulah khas Prabowo, bicaranya hitam putih, saklek sekalipun gaya komunikasi dan bahasanya berbeda. Tapi soal komitmennya memajukan Indonesia menurut Prabowo itu tak bisa didawar. Prabowo merasa tak punya apa-apa, yang dia punya adalah bagaimana semangat untuk membuat Indonesia itu maju, mempertaruhkan darah dan air matanya untuk bangsa dan negara. Itulah Prabowo yang saya tangkap semalam. Iya, menarik sekali. Kita nantikan juga bagaimana nanti jalannya debat yang kedua dengan tema yang berbeda. Apakah ini juga cukup untuk merebut suara swing voter yang belum menentukan pilihan pada capres nanti pada pemilihan umum atau pilpres di 2024. Terima kasih Mas Adi Praitno telah bergabung di Kompas Siang pada hari ini. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi